Marshall dengan serius berkata, "Gemma adalah tunangan keponakanku." Duncan terkejut dan bertanya, "Benarkah? Keponakanmu, kamu telah menemukannya?" "Tidak." Marshall berkata, "Pernikahan Gemma dengan keponakan saya ditetapkan oleh saudara perempuan saya ketika mereka berdua masih anak-anak." "Oh, pernikahan boneka." Duncan menggumamkan kalimat pada dirinya sendiri dan berkata dari atas kepalanya, "Tapi aku belum pernah mendengarmu membicarakan ini sebelumnya." Marshall berkata dengan serius, "Saya juga belajar malam ini, bahwa ayah saya sakit kritis. Jantung telah berhenti, pada saat yang tepat Nona Gu datang berkunjung. Dia punya pil penyelamat darah, ayahku ditarik kembali dari ambang kematian." Duncan di ujung telepon membeku untuk waktu yang lama. Dan hanya setelah waktu yang lama mengutuk dan berkata, "Aku akan sialan, malam ini benar-benar anjing. Kenapa semua hal aneh dan aneh akan terjadi pada malam ini? Keluarga Fei belum lagi hal-hal itu, orang tuamu sakit kritis. Gemma ini terbang dari pantai timur ke pantai barat ribuan mil untuk mengantarkan obat. Apakah dia seorang peramal? Atau apakah dia mengetahui sesuatu sebelumnya? Ini." Marshall mengerutkan kening dan berkata, "Ini seharusnya tidak. Dia kebetulan datang berkunjung, sudah kubilang, dia tunangan keponakanku. Kali ini dia sedang tur ke Amerika Serikat, jadi menyempatkan diri untuk mengunjungi keluarga. Baru saja bertemu ayahku dan dia sakit kritis, jadi..." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berhenti, ekspresinya sangat bingung. Meskipun Duncan tidak bisa melihat ekspresinya, dia juga bisa menebak ide kasarnya. Jadi dia membuka mulutnya dan bertanya, "Apakah kamu juga berpikir bahwa Gemma ini, tanpa tahu apa-apa, bisa saja kebetulan terbang dari pantai timur Amerika Serikat ke pantai barat semalam untuk mengunjungi orang tua yang sakit kritis ini? Yang memang sedikit omong kosong bagiku?" Marshall bergumam, "Mendengarmu mengatakan itu, memang sedikit." Saat Marshall berbicara, dia melanjutkan, "Tapi hal ini juga agak aneh. Jika Anda mendorong sebaliknya, penyakit kritis ayah saya tidak pernah bocor ke publik. Tidak seorang pun di luar kecuali Anda, tidak ada yang tahu. Bagaimana dia tahu bahwa ayahku sakit kritis?" Duncan bertanya kepadanya, "Jam berapa dia tiba?" Marshall memikirkannya dan berkata, "Mungkin 10 atau 20 menit lebih lambat dari saya tidak ingat persisnya." Duncan memukul bibirnya dan berkata, "Ini benar-benar sialan, kamu datang dari New York. Dia juga datang dari New York, dan hanya selusin atau 20 menit lebih lambat darimu. Artinya, pada dasarnya sama dengan kaki yang sama. Ini bukan kebetulan, ini disengaja untuk menyelamatkan orang tua itu." Kata-kata Duncan membuat Marshall merasa lega. Dia juga segera mulai menghitung secara mental kewajaran masalah ini. Memikirkannya, dia merasa bahwa pendapat Duncan benar. Jika ini semua kebetulan, maka lelaki tua itu bahkan tidak bisa digambarkan lagi. Seperti diberkati dengan kehidupan yang hebat, tetapi hanya diberkati oleh para dewa surga. Terlebih lagi, waktu Gemma terlalu tepat. Jika dia terlambat beberapa menit, lelaki tua itu akan mati otak. Semua karena kekurangan oksigen di otaknya, dan bahwa dia mungkin tidak diselamatkan oleh Dewa Emas Agung. Selain itu, dia tiba-tiba terbang begitu jauh untuk mengunjungi Los Angeles malam ini, itu juga membuatnya agak sulit dipercaya. Lagi pula, pantai timur dan barat Amerika Serikat memiliki jarak lebih dari 4.000 km. Jarak yang lebih jauh dari kota gurun paling utara Indonesia sampai ke Pulau Hainan paling selatan. Tidak masuk akal untuk datang berkunjung dalam jarak yang begitu jauh di tengah malam. Terlebih lagi, Gemma datang ke Amerika Serikat bukan 1 atau 2 hari, jika dia ingin berkunjung. Dia bisa mengatur lebih awal, atau lebih lambat, ketika dia tiba di Los Angeles untuk konser, dan kemudian mengunjungi keluarga. Tapi dia memilih kali ini, kemungkinan besar seperti yang dikatakan Duncan, dia datang terburu-buru setelah mengetahui bahwa lelaki tua itu sakit kritis. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak berkata,
Jika itu benar, lalu dari mana tepatnya Nona Gu mendapatkan informasi itu? Keluarga Polan memiliki banyak orang, saya tentu tidak berani menjamin bahwa semua anggota keluarga. Seperti halnya bawahan keluarga Polan benar-benar dapat diandalkan. Tetapi arus informasi membutuhkan waktu, dan tidak bisa secepat ini. Duncan berkata, jika Anda benar-benar ingin tahu, maka Anda harus mulai dari saat dia mendarat di keluarga Polan. Dan sisir mundur seluruh garis geraknya, seperti dari bandara mana pesawatnya benar-benar lepas landas. Waktu keberangkatan, dan kemudian mendorong maju dari bandara, seperti bagaimana tepatnya dia sampai ke bandara. Jam berapa dia tiba? Dengan siapa? Kemudian lanjutkan ke belakang untuk melihat dengan tepat dari mana dia berangkat sebelum pergi ke bandara. Karena itu, dia segera mengetuk di depan komputer untuk sementara waktu dan berkata, semua informasi penerbangan sipil dan lintasan penerbangan tersedia untuk umum di internet. Dan hal yang sama berlaku untuk jet pribadi. Aku akan melihatnya sekarang. Saya terbang dari New York sore ini. Penerbangan ke Los Angeles. Saat berbicara, dia mengidentifikasi serangkaian informasi dari situs web. Kemudian dia mengoperasikan mouse sambil berbicara, hanya ada 7 pesawat pribadi yang terbang dari New York ke Los Angeles sore ini. Dan yang terakhir mendarat di landasan di Poland Estate. Ya, hanya ada 2. Yang kamu terbangkan, aku tahu, dan yang ini dengan nomor registrasi B9733, seharusnya yang diambil Sarah. Saat berbicara, Duncan berseru, dia dan Anda berdua secara mengejutkan lepas landas dari JFK. Kalian berdua hanya memiliki perbedaan 20 menit dalam waktu lepas landas. Ketika Marshall mendengar ini, hatinya terkejut. Tanpa menunggu dia berbicara, Duncan berkata dengan semangat. Bagus. Bagus. Akhirnya, aku mendapat petunjuk. Saya akan meminta seseorang untuk memeriksa informasi dan pengawasan bandara. Untuk melihat dari mana wanita ini mendapatkan kekuatan sihir untuk menerima berita dalam waktu sesingkat itu. Marshall sedikit tercengang dan dengan cepat berkata, Duncan, bagaimana kalau masalah ini berakhir di sini, jangan selidiki lebih jauh. Duncan terkejut dan bertanya, mengapa? Ini adalah satu-satunya petunjuk yang bisa ditangkap. Dan sekarang saya merasa semakin banyak penilaian saya yang benar. Karena penyakit kritis lelaki tua itu datang terlalu tiba-tiba. Jadi Gema ini tidak memiliki kesempatan untuk menangani petunjuk yang ditinggalkan dengan benar. Kalau tidak, jika kamu benar-benar memberinya cukup waktu. Sehingga orang yang bersembunyi di balik sedikit perencanaan, mekanisme, maka kita bahkan tidak dapat menemukan petunjuk ini. Apakah kamu tidak ingin mencari tahu, bahwa pada akhirnya melalui saluran apa dia tahu penyakit kritis lelaki tua itu? Marshall berkata, Duncan, tidak peduli saluran apa yang Nona Gu pelajari tentang penyakit kritis lelaki tua itu. Saya pikir dia sama sekali tidak memiliki permusuhan terhadap keluarga Polan kami, tidak hanya tidak ada permusuhan. Dia juga dermawan besar keluarga Polan kami jika dia tidak menemukan ribuan kilometer ini untuk menyelamatkan nyawa lelaki tua itu, dia pasti sudah meninggal sekarang. Marshall berbicara di sini, dan dengan sedikit pukulan dia melanjutkan. Kebaikan yang begitu besar, kami belum memiliki kesempatan untuk kembali dengan benar. Tapi sekarang untuk menyelidikinya, ini tidak masuk akal. Jika dia tahu, dia akan berpikir bahwa orang-orang keluarga Polan tidak bertindak dengan murah hati. Duncan ragu-ragu sejenak dan berkata dengan serius, Marshall, masalah ini bukan hanya untuk penyelidikan Anda. Tapi juga untuk penyidikan kasus ini, seperti yang saya bilang tadi. Dia bisa keluar dari perangkap Zachary tanpa cedera, dan bahkan menyebabkan dia mengangkat batu untuk menghancurkan kakinya sendiri. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.